warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Areta Orina Ajis dari kelas 10H, absen 4. Saya akan menjelaskan tentang pemetaan dan penginderaan jauh. Pemetaan itu apa sih? Peta merupakan permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dan dengan skala tertentu dapat disajikan dalam bidang datar, ilmunya kartogra. Jenis peta itu ada dua, yaitu peta umum sama peta tematik. Peta umum itu menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Nah, pemetaan umum itu dibagi sama dua, yaitu peta koreografis sama peta topografi. Nah, peta koreografi itu apa sih? Peta yang menampilkan permukaan seluruh alat sebagian permukaan bumi secara umum. Nah, kalau peta topografi itu peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Tuh. Nah, ada juga garis kontur. Garis kontur yaitu garis yang menghubungkan dua titik atau yang sama ketinggalannya di permukaan bumi. Itu juga disamakan dengan renggang, landai, atau cepat. Nah, kalau misalnya peta tematik itu adalah menggambarkan kenampatan fenomena tertentu di permukaan bumi. Contohnya peta kepadatan penduduk. Nah, itu jenis peta berdasarkan skala itu ada 5, yaitu peta kadaster 1:1 sampai 1:500. Kalau peta skala besar yaitu 1:500 sampai 1:250.000. Kalau misalnya yang ketiga itu ada skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan kalau misalnya peta skala kecil itu 1:500 sampai 500.000 sampai 1:1.000.000. Dan yang kelima itu ada peta skala geografis, itu kurang lebih 1:1.000.000. Dan aspek-aspeknya itu ada 3, yaitu conform, equivalent, equipment, sama equidistant. Nah, kalau misalnya conform itu bentuk asli, kalau misalnya equipment itu daerah yang digambarkan di peta harus sama luas dengan aslinya. Nah, kalau misalnya equidistant itu jarak yang harus sesuai gitu. Dan pembandingan peta itu bisa dengan cara lain, yaitu dengan rumus yang seperti ini. Dan itu P1 itu adalah penyebut skala peta yang diketahui skalanya. Kalau P2 itu sama dengan penyebut skala yang akan dicari. Kalau misalnya D1 itu jarak yang di peta yang sudah diketahui skalanya. Dan D2 itu adalah jarak peta yang harus dicari skalanya. Dan ada juga membandingkan suatu jarak horizontal, yaitu dengan menghitung interval kontur A dengan 2000 kali penyebut skala. Dan kalau untuk menghitung jarak sebenarnya pada peta itu adalah GPS atau enggak JB. Dan untuk memperkecil peta itu dengan sistem grid peta pentagraf sama 3 mesin fotokopi. Selanjutnya aku bakal membacakan yang penginderaan jauh. Ilmu, teknik, serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang dipelajari dari suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objeknya. Nah, komponennya itu ada 7, yaitu 1. Energi, agar dapat direkam dengan baik oleh sensor penginderaan jauh, energi untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Nah, energi itu dibagi sama 2, yaitu gelombang elektromagnetik sama elektromagnetik buatan. Kalau misalnya yang
magnetik doang itu berasal dari matahari, yaitu pasif. Kalau misalnya yang buatan itu untuk memancarkan gelombang cahaya dengan panjangnya gelombang tertentu, yaitu aktif. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada atmosfer. Nah, atmosfer itu gelombang elektromagnetik akan dihemburkan dan terserap oleh gas atmosfer, terutama gas ozon seperti awan. Dan yang ketiga itu objek, segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Dan yang keempat itu ada sensor, benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu. Dengan merekam gelombang elektromagnetik dipantulkan oleh ke permukaan bumi. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu adalah wahana, tempat diletakkannya sensor bentuk pesawat, satelit, balon udara, dan drone. Nah, yang keenam itu adalah peroleh data. Yang dimaksud yang dilakukan oleh manusia. Kalau misalnya penggunaan data itu adalah diperoleh manfaatkan data oleh manusia. Nah, aku bakal menjelaskan tentang citra. Citra itu adalah gambaran yang diterekam oleh kamera atau alat lainnya. Citra dalam penginderaan jauh dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah merupakan citra yang dihasilkan oleh sensor kamera. Kalau citra non-foto adalah merupakan citra yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik itu ada empat. Itu ada foto ultraviolet, cocok untuk mendeteksi tumpuhan minyak yang di laut. Kalau misalnya kedua itu adalah foto ortokromatik, yaitu cocok studi wilayah pantai karena wilayah filmnya kedalaman kurang lebih 20 meter. Dan yang ketiga itu adalah pankromatik. Pankromatik itu spektrum tampak mata kayak peta-peta yang ada di Google. Nah, tuh. Kalau misalnya yang keempat itu ada foto infrared. Cirinya dapat mencapai bagian dalam daun, wilayah pertanian atau perkebunan buat hama. Nah, berdasarkan luarnya itu adalah citra foto warna asli sama citra warna semu. Kalau misalnya berdasarkan sumbu kamera itu ada 3, yaitu foto sangat condong, foto condong sama foto tegak. Nah, kalau misalnya yang wahana, berdasarkan wahana itu ada 2, yaitu foto udara dan foto satelit. Kalau berdasarkan jenis kamera itu ada foto tunggal dan foto jangkar. Dan citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik itu ada citra inframerah, termal, dan citra radar dan citra gelombang mikro. Berdasarkan sensor itu adalah citra tunggal dan multispektral. Kalau misalnya berdasarkan wahana itu adalah citra dirgantara dan satelit. Dan interpretasi citra itu adalah mengkaji foto atau citra dengan maksud untuk mengenali objek dan gejala serta menilai arti pentingnya objek dan gejala tersebut. Nah, unsur-unsurnya itu ada bentuk, ukuran, warna, tekstur, pola, situs, bayangan, dan asosiasi. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah atau perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.